Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di dalam program kita Beyond Success. Kali ini saya akan membahas apa itu karakter. Bagi Anda para pemirsa yang menyaksikan episode sebelumnya, saya menjelaskan mengenai pelayanan dan kehidupan. Kali ini saya akan bicara apakah itu karakter. Karena saya percaya karakter itu penting sekali. Namun demikian, banyak orang mengerti bahwa karakter itu penting. Namun bagaimana dan apa sebenarnya karakter itu? Mereka perlu mendapat penjelasan dan saya percaya kita semua juga perlu mendapat penjelasannya. Karena saya sangat percaya kita tidak dapat membangun apapun yang kita tidak ketahui. Kalau Anda tidak mengetahui apa itu karakter, bagaimana kita bisa membangunnya, bukan? Saya yakin kita tidak akan bisa membangunnya. Karena itu, secara sederhana, secara singkat, saya ingin menjelaskan bahwa karakter itu sebenarnya adalah siapa kita sesungguhnya. The real you, the real me, siapa kita sebenarnya. Berarti kalau demikian, kita ini dimanapun kita berada, suatu ketika akan kelihatan siapa kita. Nah, itulah karakter kita sebenarnya. Nah, di dalam bahasa Inggris, Anda mengerti dan Anda tahu tentu apa yang dinamakan personality. Di dalam bahasa Indonesianya, kepribadian. Personality, saya percaya, saya yakin, itu adalah satu perkataan yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu the reality of the person. Atau realitas dari orang itu. Reality of the person. Menjadi personality. Yaitu the real you, sekali lagi. The real me, siapa kita sebenarnya. Jadi kepribadian sebenarnya, diri kita adalah karakter kita. Nah, saya juga yakin sekali, karakter yang ada di dalam diri kita, itu akan nampak secara konsisten. Bahkan lebih konsisten dari kata-kata kita. Lebih konsisten dari janji-janji kita. Lebih konsisten dari apa yang kita pernah bicarakan. Karena itu saudara, kita tidak bisa melarikan diri dari kenyataan diri kita. Dimanapun Anda berada. Kapanpun Anda berada, suatu ketika the real you, the real me akan nyata. Karena itu nampak secara konsisten dalam hidup kita sehari-hari. Kita mungkin bisa menipu orang lain, kita mungkin bisa berpura-pura 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu mungkin kita bisa berpura-pura. Tapi kita tidak bisa berpura-pura sepanjang umur hidup kita, bukan? Nah, suatu ketika apa yang ada pada kita itu akan muncul. Nah, that is the real you. Itu adalah diri kita. Coba perhatikan hal-hal berikut di bawah ini. Coba perhatikan baik-baik. Seekor anjing misalnya. Kalau seekor anjing, saya yakin pemirsa tahu bagaimana seekor anjing ini akan mengeluarkan suara apa. Tentu seekor anjing akan menggonggong. Anjing dimanapun berada, dia pasti menggonggong. Mau di rumah, mau di gereja, mau di restoran, mau di mana saja. Anda nggak bisa sembunyikan. Anda bahkan taruh dia di mobil, Anda sembunyikan, pasti akan keluar suaranya, gonggongan. Nah, ketika gonggongan, Anda pasti tahu itu ada anjing di situ. Seekor kucing misalnya. Kucing dimanapun pasti akan mengeong. Mau di rumah kek, mau di mana saja, pasti dia akan mengeong. Nggak mungkin dia menggonggong. Seekor kambing, sama juga. Kambing akan mengembik. Seperti halnya ketika Samuel berjumpa dengan Saul ketika Saul menyembunyikan kambing-kambing yang seharusnya ditumpas. Dia sembunyikan. Dan kambing itu tidak bisa menyembunyikan dirinya, saudara. Dan suatu ketika Samuel mendengar suara itu. Dan Samuel tahu itu adalah kambing. Demikian saudara-saudara sekalian, para pemirsa, perhatikan. Diri Anda dan diri saya, Anda tidak bisa sembunyikan. Suatu ketika akan kelihatan. Pernahkah Anda melihat bahwa atau memperhatikan ada seekor anjing kalau di rumah menggonggong. Tapi kalau dia di tempat lain mengeong. Nggak ada, saudara. Karena kepribadian atau personality-nya atau kepribadiannya ya seperti itu. Suaranya pasti sama seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya perhatikan kita sebagai orang Kristen tidak bisa bermain dengan kepribadian ganda. Suatu ketika kita berkepribadian seperti malaikat, sedemikian kudusnya, tapi suatu ketika kita keluar dari lingkungan gereja, lingkungan kehidupan, kita bukan lagi seperti malaikat, tapi kita mungkin seperti Dracula. Sehingga pada akhirnya
orang melihat kita berbeda. Padahal kita harus memperlihatkan siapa diri kita. Mari, saudara perhatikan baik-baik. Bagi para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membawa Alkitab, mempunyai Alkitab, mari kita buka firman Tuhan yang saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Yeremia. Mari saya ajak saudara untuk melihat kitab Yeremia 13, ayatnya yang ke-23. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini unik. Saya sendiri ketika membacanya cukup terkesan dengan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Nah saudara, orang Ethiopia ini adalah orang yang berwarna kulit hitam, bukan? Tidak mungkin orang yang berkulit hitam itu bisa diganti. Kenapa? DNA-nya seperti itu. Dimanapun dia akan kelihatan bahwa dia memang berkulit hitam. Lalu ayat berikutnya. Atau macan tutul mengubah belangnya. Seekor macan tutul pasti akan kelihatan belangnya. Tahukah saudara? Siapapun kita, suatu hari ketahuan. Kalau Anda dan saya memang pada dasarnya adalah orang yang suka berbohong, suka menipu. Dimanapun suatu hari kita akan menipu, kita akan berbohong. Kita bisa berpura-pura kelihatan seperti orang jujur beberapa saat. Tapi pada satu ketika orang tahu kita adalah seorang penipu. Walaupun kita ada di gereja, kita tidak akan bisa menutupi siapa kita sebenarnya. Lalu di dalam ayat yang tadi kita lanjutkan, masakan kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi kalau memang kita udah dasarnya jahat, nggak mungkin kita berbuat baik. Dan sebaliknya, apabila kita sudah biasa berbuat baik dan memang kita pada dasarnya baik, kita pasti akan berbuat baik. Ada satu ayat juga di dalam firman Tuhan, mungkin kita tidak perlu buka firman Tuhan ini, tapi Anda bisa lihat, Anda bisa baca, dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Firman Tuhan itu dengan jelas mengatakan, kalau seekor babi, dia akan kembali lagi ke kubangannya. Sementara seekor anjing akan kembali kepada muntahnya. Kenapa demikian? Karena memang sifatnya seperti itu. Saya yakin Anda dan saya dengan karakteristik yang sama, punya karakter yang sama. Kalau Anda punya karakter tertentu, saya punya karakter tertentu, maka pada suatu ketika tidak bisa disembunyikan. Pasti akan kelihatan, orang akan tahu. Itulah sebabnya, untuk kita bisa membedakan apa itu karakter, kita harus bisa memisahkan. Kita harus bisa membedakan mana karakter, mana perbuatan dan karya-karya kita. Kadang-kadang manusia begitu terkesima atau begitu tertarik atau begitu terkesan karena karya seseorang yang besar. Karya seseorang bisa saja besar. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan karakter? Coba kita lihat satu ayat di dalam Mazmur 28. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini juga merupakan satu ayat yang Anda perlu ketahui di dalam konteks bagaimana apa itu karakter. Mari kita lihat Mazmur 28 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Perhatikan kalimat terakhir ini, yang ramah dengan teman-temannya. Jadi di luar bisa kelihatan baik, tetapi hatinya penuh kejahatan. Itulah sebabnya karya seseorang bisa sedemikian besar, tetapi sebenarnya dirinya belum tentu mempunyai karakter yang baik. Karena itu saudara, Tuhan itu melihat diri kita, karakter kita. Dia mengenal kita, karakter kita. Manusia mengenal seseorang dari karyanya. Kita melihat, wah karyanya hebat, wah karyanya besar. Jadi karena itu banyak orang mengejar karyanya. Padahal yang Tuhan lihat adalah karakter kita. Ada satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Secara singkat ayat itu menjelaskan seperti ini. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa. Begitu ya, ayat itu mengatakan demikian saudara. Kalau Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa. Nah tentu saja, sebagai orang Kristen, kita butuh kuasa dari Tuhan. Tapi kalimat berikutnya mengatakan bahwa Anda bukan hanya mendapat kuasa, tapi Anda akan menjadi saksi bagiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan saksi loh. Tuhan tidak bilang bersaksi. Karena bersaksi dengan saksi tidak sama. Banyak orang bisa bersaksi, tapi tidak jadi saksi yang betul. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi saksi. Bersaksi adalah perbuatan.
Apa yang kita tunjukkan di luar yang itu yang membuat manusia impress dengan kita, terkesan dengan kita. Tapi Tuhan terkesan dengan batiniah kita. Itu sebabnya jangan sampai kita bisa bersaksi tapi kita tidak menjadi saksi. Karena diri kitalah yang menentukan hasil kerja kita, bukan sebaliknya. Saudara jangan berpikir karena karya kita hebat maka kita jadi orang hebat, maka kita menjadi orang yang benar. No, bukan itu. Tapi diri kitalah yang menentukan apa yang kita perbuat. Coba kita lihat ayat itu di dalam Yesaya 32. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 32. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesaya 32 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Saya baca dengan cepat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Ayat 7, kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Yang merancang perbuatan-perbuatan keji, untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Jadi kalau orang memang sudah penipu, dasarnya sudah penipu, dimanapun dia akan menjadi penipu. Lalu ayat ke-8 ini satu hal yang menarik saudara untuk Anda perhatikan. Tetapi orang yang berbudi luhur. Jadi orangnya berbudi luhur ayat ini bilang. Dasarnya dia berbudi luhur. Maka ayat ini bilang akan merancang hal-hal yang luhur. Karena dasarnya sudah luhur, maka rancangan yang ada di pikirannya, perencanaan-perencanaannya juga luhur. Lalu ayat ini melanjutkan, dan ia bertindak demikian. Jadi karena dasarnya sudah luhur, maka pikirannya juga luhur, tindakannya juga luhur. Jadi kehebatan seseorang bukan dari karyanya, tapi dari karakternya. Kalau Anda baca di Alkitab, seorang yang bernama Nimrod mencoba bersembunyi di balik kebesaran menara Babel yang dia perbuat. Supaya orang bisa lihat betapa hebatnya Nimrod. Itulah sebabnya saya juga perhatikan, banyak orang di dunia ini meminjam kehebatan-kehebatan lahiriah untuk membangun kekuatan batiniahnya. Mempunyai barang mewah, mempunyai barang-barang bermerek. Saya tidak anti barang mewah atau anti barang bermerek. Silakan kalau Anda memilikinya dan Anda menggunakannya. Enggak masalah. Tapi persoalannya, apakah kita menggunakan barang-barang tersebut atau proyek atau program yang hebat, ya, pelayanan yang besar, lalu kita merasa bangga dan kita merasa bahwa kita jadi benar di hadapan Tuhan oleh karena adanya proyek-proyek yang besar seperti itu. Atau karunia-karunia kita, talenta-talenta kita, tanpa kita sadari. Kita bersembunyi di balik itu. Padahal yang Tuhan lihat adalah the real you, the real me, diri saudara dan diri saya. Ya, itulah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda boleh baca nanti dalam pelajaran Anda sendiri, di dalam Yeremia 17 ayat 10. Di situ Tuhan katakan dengan jelas bahwa Tuhan menguji batin dan hati orang. Dan baru setelah itu memberikan balasan imbalan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu saudara para pemirsa yang dikasihi Tuhan, bangun karakter Anda. Ketahuilah siapa Anda sebenarnya. Bukan pelayananmu yang menentukan dirimu, tapi dirimulah yang menentukan pelayananmu. Itulah sebabnya dalam Matius 7 dengan jelas mengatakan pada hari terakhir akan banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat perbuatanmu, tapi Tuhan melihat dirimu. Mari saya ajak para pemirsa yang dikasihi Tuhan, bangun karakter Anda, bangun karakter kita semua, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.